Hai anak-anak hebat dan cerdas, jumpa lagi dengan Ibu di tema 7, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD. Anak-anak hebat dan cerdas, mari kita belajar menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah fabel dengan seksama. Yang kedua, catat nama tokoh, sifat tokoh, dan setiap peristiwa penting yang terjadi. Yang ketiga, tulis kembali semua peristiwa menggunakan bahasamu sendiri. Yang keempat, susunlah peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita sesuai urutan dalam fabel aslinya. Ayo kita simak cuplikan fabel berikut. Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, Kancil melihat kalau di seberang sungai ada banyak pohon ketimun, buah yang sangat digemarinya. Tapi sayangnya, arus sungai terlalu deras. Tiba-tiba ada sekelompok buaya yang berenang melewatinya. Kancil pun mendapatkan ide yang cemerlang. "Hai buaya-buaya!" teriak Kancil dengan lantang. "Aku punya makanan untuk kalian!" lanjut Kancil. Kamu benar. Kamulah makanan kami," kata buaya. Tunggu dulu," kata Kancil. "Ini aku punya makanan yang sangat banyak," lanjutnya. "Coba panggil teman-teman kalian yang lainnya, dan aku akan tunjukkan makanan itu," kata Kancil. Buaya tadi lalu memanggil teman-temannya yang lain dan semuanya berkumpul di sungai itu. "Oke, sekarang aku harus menghitung jumlah kalian dulu supaya semuanya kebagian," kata Kancil. Ia pun lalu melompat dari punggung satu buaya ke punggung buaya yang lainnya. Setelah sampai di ujung, Kancil pun berteriak, "Terima kasih buaya-buaya, kalian sudah membantu aku menyeberang sungai." Buaya sangat marah, tetapi Kancil sudah berhasil menyeberang. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, ini tadi adalah cerita Kancil dan Buaya. Sekarang, mari kita coba menceritakan kembali isi fabel si Kancil dan Buaya. Ingat langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi fabel. Pada suatu hari, Kancil melihat makanan di seberang sungai yang deras. Kancil pun bertemu dengan kawanan buaya dan mempunyai ide cerdik. Buaya sangat senang melihat Kancil dan ingin memakannya. Tapi Kancil mensyaratkan buaya harus dihitung dulu. Buaya menyetujui dan Kancil mulai menghitung dengan melompati punggung buaya. Setelah sampai di ujung sungai, Kancil pun melompat dan meninggalkan buaya. Ini adalah contoh dari Ibu. Kalian bisa membuatnya dengan menggunakan kalimat yang lainnya. Ayo jawab pertanyaan berikut. Siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut?
Ya, tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah kancil dan buaya. Mengapa buaya sangat marah kepada kancil? Ya, buaya sangat marah kepada kancil karena telah dibohongi oleh kancil. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sekarang kita akan belajar kata sapaan dalam fabel. Dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Penny, Edo, Lina, dan Made. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang. Contohnya, nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang keempat, nama perilaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, pendengar, hadirin, dan lain-lain. Berikut contoh kalimat fabel yang menggunakan kata sapaan. Yang pertama, "Hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana?" tanya serigala. Yang kedua, "Aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala," jawab anak. Perhatikan kata yang dicetak tebal. Kata yang dicetak tebal merupakan kata sapaan. Ayo berlatih. Tunjukkan kata sapaan yang terdapat pada kalimat dalam fabel berikut. Contoh yang pertama, "Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki Rama." Kata sapaannya, matahari yang baik. Kalimat kedua, "Selamat pagi juga Kiki. Ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Kata sapaannya yaitu Kiki. Kalimat ketiga, "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. Kata sapaannya adalah, "Iya benar, Kiku." Nomor 4, "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Kata sapaannya adalah, "Iya, Kiku." Nomor 5, "Petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Kata sapaannya adalah, "Iya, Kiki." Sudah paham anak-anak hebat dan cerdas mengenai kata sapaan? Berikut adalah contoh membuat kalimat baru menggunakan kata sapaan. Kata sahabat. Yang pertama, "Sahabat, bolehkah aku meminjam kotak ajaibmu?" Kalimat kedua, "Terima kasih, kamu sudah membantuku, sahabat." Nah, sekarang kita akan belajar menceritakan isi fabel berdasarkan gambar.
Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Yang keempat, urutan sesuai gambar. Nah, mari kita coba perhatikan gambar di bawah. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah. Perhatikan anak panahnya. Anak panah ini merupakan alur cerita atau jalannya cerita. Jadi, yang pertama adalah gambar ini. Ini gambar yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Perhatikan contoh dari ibu. Ada dua burung yang bersahabat dan selalu hidup bersama di atas pohon. Burung itu bernama Nuri dan Nara. Nuri adalah burung yang rajin, sedangkan Nara burung yang malas. Nuri menasehati Nara agar selalu rajin bangun pagi dan mencari makan. Suatu hari, Nuri mengajak Nara untuk melihat ayam yang bernama si Petok yang sedang mengais tanah dan di situ banyak cacing. Lihat Nara, si Petok sudah mendapatkan makanan sepagi ini, kata Nuri. Melihat Nuri dan Nara, si Petok pun mengajak Nuri dan Nara untuk makan cacing bersama, kata si Petok. Mari Nuri dan Nara, kita santap bersama cacing-cacing yang sangat nikmat ini. Sejak saat itu, Nara berjanji akan selalu rajin bangun pagi dan mencari makan seperti si Petok. Ini adalah contoh dari ibu. Kalian tentu bisa membuat dengan kalimat yang lainnya. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, siapakah tokoh dalam cerita yang kamu tulis tadi? Iya benar, tokoh ceritanya yaitu Nuri, Nara, dan si Petok. Kemudian sikap apa yang kamu temukan dalam cerita yang kamu tulis? Iya, sikap Nuri rajin dan sikap Nara pemalas. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam cerita yang kamu tulis. Sikap yang mencerminkan persahabatan dalam cerita tadi yaitu saling peduli dengan teman, yaitu dengan cara mau menegur teman yang salah, mau berbagi dengan teman. Mau menegur teman yang salah itu seperti si Nuri menegur Nara. Mau berbagi dengan teman seperti si Petok. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sekarang berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolahmu. Ya, kita harus menasehati teman kita jika dia malas. Kita harus peduli dan mau berbagi dengan sesama. Demikian anak-anak hebat dan cerdas, pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat.